terasa tinggal satu finalis lagi. Masih semangat? Yang belum ini? Semangat ya. Oke, kita langsung panggilkan saja kepada Ananda Hisyam Ahmad Rifai dari SDN Cakrawati, Dusun Pasar Sukaratu. Dipersilakan untuk Ananda Hisyam Rifai. Tepuk tangan. Dewan juri yang terhormat, inilah Hisyam Ahmad Rifai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'du. Dewan juri yang terhormat serta hadirin yang dirahmati Allah, pertama yang paling utama, marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas berkat dan rahmatnya kita dapat berkumpul dan bertemu di bulan suci Ramadan yang mulia ini dengan keadaan sehat walafiat. Kedua salawat beserta salam senantiasa tercurah kepada junjungan kita Nabiyana wa Habibana Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada keluarganya, para sahabat-sahabatnya, serta tabiin-tabiatnya, dan semoga sampai kepada kita selaku umatnya di akhir zaman nanti. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Dewan juri yang terhormat serta hadirin yang dirahmati Allah, pada kesempatan yang indah ini perkenankan Ananda menyampaikan keutamaan bertadarus Al-Quran di bulan suci Ramadan yang mulia ini. Hadirin yang dirahmati Allah, apakah hadirin di sini sering bertadarus? Mungkin ada yang sering bertadarus, ada yang kadang-kadang, dan ada juga yang jarang bertadarus. Tetapi mudah-mudahan kita tetap dapat bertadarus ataupun memulai bertadarus guna mencintai dan tidak lalai kepada Al-Quran. Karena sejatinya Al-Quran adalah sahabat yang akan menolong kita di akhir zaman nanti. Rasulullah SAW bersabda, "Iqra'ul Qur'ana fa innahu ya'ti yaumal qiyamati safi'an li ashabi." Yang artinya, bacalah Al-Quran karena ia akan datang memberi syafaat kepada para pembacanya di hari kiamat nanti. Hadis riwayat Imam Muslim nomor 1337. Hadirin yang dirahmati Allah, sebaik-baiknya teman di dunia, suatu saat nanti ia pasti akan meninggalkan kita. Sebaik-baiknya sahabat sejati seperjuangan, suatu saat nanti ia juga pasti akan meninggalkan kita. Hal itu mungkin karena mereka telah mendapatkan teman baru, kesenangan baru, ataupun ajalnya telah tiba. Tetapi Al-Quran tidak demikian. Al-Quran adalah sebaik-baiknya sahabat yang menjadi penenang di dunia, penerang dan sahabat di alam kubur nanti, serta menjadi penolong di hari kiamat nanti bagi mereka yang menjadikan Al-Quran sebagai sahabatnya di dunia ini. Hadirin yang dirahmati Allah, bertadarus artinya tidaklah hanya sekedar membaca Al-Quran, tapi juga meneliti, menelaah, mempelajari, serta menyelami kandungan di dalam Al-Quran. Agar pahalanya lebih maksimal, amalan ini harus kita amalkan dengan niat yang rela, tulus, hanya mengharap ridho Allah semata. Dalam bertadarus, kita wajib memperhatikan adab-adabnya, mulai dari membaca ta'awuz, basmalah, berwudu, membersihkan tempat bertadarus, menghadap kiblat, serta membacanya secara tartil. Karena bertadarus adalah membaca Al-Quran secara bersama-sama, maka ada pihak yang menyimak dan ada pula pihak yang membaca. Jikalau kita sedang menyimak, janganlah bercanda gurau, melainkan dengarkan bacaan Al-Quran sembari membenarkan bacaan yang salah. Hal ini ditegaskan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam Al-Quran surat Al-A'raf ayat 204 yang bunyinya, "Wa iza quri'al Qur'anu fastami'u lahu wa anshitu la'allakum
Hammun, yang artinya, dan jikalau dibacakannya Al-Quran, maka dengarkanlah dengan baik-baik, serta perhatikanlah dengan tenang, agar kamu mendapat rahmat. Hadirin yang dirahmati Allah, bertadarus Al-Quran di bulan suci Ramadan yang mulia ini juga adalah salah satu ikhtiar kita untuk mendapatkan pahala dan meraih ketakwaan. Dengan bertadarus, kita akan mendapatkan pahala, rahmat, dan menjadikan Al-Quran sebagai penolong di hari kiamat nanti. Dengan bertadarus secara berjamaah, maka akan melatih kita untuk lebih lancar dalam membaca Al-Quran, serta lebih cinta kepada Al-Quran. Laksana dinding yang kotor oleh lumpur, jikalau kita sering membaca Al-Quran, akan menyiram hati kita hinggalah bersih. Al-Quran pula adalah kalamullah, maka tentunya Allah pasti akan mencurahkan kasih sayangnya kepada mereka yang menjadikan Al-Quran sebagai panduan dan pedoman hidup di dunia maupun di akhirat. Ada banyak kebaikan dan hikmah yang bisa kita petik dari bertadarus Al-Quran di bulan suci Ramadan yang mulia ini. Demikian yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan dapat kita amalkan pada kehidupan sehari-hari. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Amin. Membajak sawah ketika turun hujan. Kalau ada yang salah, mohon dimaafkan. Billahi taufik wal hidayah waridho wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.